Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Janatur Rahmawan. Saya guru SMA Negeri 3 Demak, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja yang akan saya laksanakan pada kelas 11 pada materi barisan dan deret aritmatika. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai. Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Selesai. Bersalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk rasa nasionalisme kita, salah satu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Deva dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Daulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya? Baik, sehat semuanya? Oke, hari ini saya akan presensi dulu. Siapa dari teman-teman kalian ini yang tidak berangkat? Ada berapa orang yang tidak berangkat? 3. Siapa saja? Fajar, keterangannya apa Mas Fajar? Sakit. Terus? Nina keterangannya apa? Sakit juga. Terus yang satu? Keterangannya? Alfa. Oke. Semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bergabung kembali dengan kalian semuanya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum saya masuk ke pokok inti barisan deret aritmatika, di sini ada sebuah tokoh matematikawan. Ya, ini adalah tokoh matematikawan yang menemukan barisan deret aritmatika. Apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, indikator pencapaian pelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu menentukan nilai suku ke n barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan suku ke n deret aritmatika. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep barisan baris dan deret aritmatika. Yang keempat, nanti kita akan aplikasikan, membandingkan teknologi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang nanti kita download di Play Store. Seperti itu. Tujuannya yang pertama, kalian tentunya dapat menentukan nilai suku ke n barisan, dapat menentukan jumlah SN deret aritmatika, nanti mampu memecahkan masalah kontekstual, artinya ada masalah juga
kehidupan sehari-hari nanti kita akan pecahkan dengan menggunakan barisan deret aritmatika. Sedangkan yang keempat, nah kita tentu sudah di zaman digital, nanti kita coba menyelesaikan itu dengan sebuah aplikasi. Oke, berikutnya, nah teknik penilaiannya nanti pembelajaran pada pagi hari ini teknik sikap, ya yang pertama penilaian sikap. Keterampilan ini nanti lembar LKPD-nya kita nanti kumpulkan, nanti kita lihat keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD. Terus yang berikutnya nilai pengetahuan, yaitu nanti kita adakan sebuah kuis atau tes kecil ya untuk melatih untuk mengetahui kemampuan kalian. Oke, masih ingatkah kalian tentang barisan? Masih ingat tentang pola barisan? Nah, coba sebutkan jenis barisan bilangan yang kalian ketahui. Barisan bilangan yang kalian ketahui. Coba, yang tahu? Pola. Coba sebutkan jenis barisan. Barisan apa? Aritmatika, boleh. Geometri, boleh. Adakah yang bisa memberikan contoh pola bilangan? 3, 6, 9. Ya, betul sekali. Oke. Nah, bisakah kalian menentukan suku Quran? Tentunya bisa nanti. Gampang sekali. Bagaimana cara menentukan jumlah barisan aritmatika tersebut? Nah, nanti setelah pelajaran ini ada nanti bisa. Sekarang perhatikan video berikut ini. Contoh manfaat barisan aritmatika. Ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris itu, jadi kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditanggung setiap bulannya tetap. Kamu ingin tahu berapa besar kamu harus menyisihkan uang pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berikutnya, nah ini ada tahap-tahap pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama nanti kita akan mengamati, berkelompok, berdiskusi, terus berkonfirmasi. Yang terakhir nanti kita akan presentasi. Jadi hasil kelompok nanti kita presentasikan ke depan. Ini ada video suatu permasalahan. Saya dihitung nanti. Ya, cukup. Nah, dari video tersebut, ya, apa yang kalian dapatkan? Itu video apa? Penari. Berapa jumlah penarinya? Banyak sekali. Oke, kita identifikasi masalah dulu. Berdasarkan tayangan video, informasi apa yang kalian dapatkan? Contohnya tadi ya, yaitu menari. Terus yang kedua, jika jumlah penari dalam video ada 1000 penari, ya kita ibaratkan penari tadi ada 1000, terus dibagi ke dalam 5 formasi. Ada 5 formasi: formasi 1, formasi 2, formasi 3, formasi 4, dan formasi 5. Nah, berapa banyak penari di setiap formasinya? Dari mana 200? 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5. Jadi ada 1000 orang menari, nanti
dibuat 5 formasi. Formasi 1 ada 200, formasi 2 ada 200, formasi 3 ada 200, formasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menyusun formasi tersebut ke dalam ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Oke, saya akan membagikan LKPD pada kalian. Ya, saya akan membagikan LKPD pada kalian sebelum kita masuk ke mengidentifikasi masalah tadi. Ya, saya ingin kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, nanti kita akan diskusikan penari tersebut dengan ketentuan yang ada di LKPD nanti. Oke, sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok sekarang juga. Silakan. Ya, ini saya sebut kelompok 1, ini saya sebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Oke, saya akan bagikan setiap kelompok ada LKPD untuk kalian diskusikan. Ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan terakhir kelompok 8. Ya. Yuk pokoknya mati ke urut. Ya, merupakan formasi satu merupakan banyak barisan penari pada formasi 1. Ya. Ada berapa barisan formasi 1? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ataukah 10 kan? Ya, dengan informasi yang diberikan adalah barisan ketiga 1, 2, 3 itu ada 19 orang. Oh, barisan ketiga kita tidak tahu barisan pertama dan kedua berapa. Yang diketahui barisan ketiga ada 19 orang. Terus barisan 4, 5, 6 kita tidak tahu, 7 juga tidak tahu. Yang diketahui adalah barisan ke-8 ada 39 penari. Jadi yang diketahui adalah barisan ketiga dan barisan ke-8. Anda disuruh mencari ada berapa banyak barisan ini. Apakah ada 8 barisan atau 9 ataukah 10 barisan. Nah itu. Yang diketahui berapa barisan ketiga berapa yang diketahui? Oh 3 ya, diketahui berarti 3. Berarti nantinya dicari banyaknya barisan, dicari berarti nanti berapa banyak barisan yang ada dalam formasi 1. Jadi nanti setiap formasi ada berapa penari? 200. Kenapa kok 200? Iya, itu adalah gandrung 1000, ada 1000 penari dibagi dalam 5 formasi. Setiap formasinya ada 200. 200 itu berarti apa? Dalam barisan aritmatika. SN, pinter, SN. Jadi SN-nya adalah 200. Oke. Ya, ini 200. Nah, ini kita akan mencari N-nya berapa banyaknya. Maka harus mencari ADB. Untuk mencari ADB, informasi yang dapat tadi adalah U3 tadi berapa? Nah, 3.
juga 19. Ini berapa? U3 19. Terus U8 39. Nah, cari A dan B nya. U3 berarti rumusnya A plus U3 A plus 2B pintar. A plus 2B sama dengan 19. Terus ini keluarnya A. Dia eliminasi ketemu A dan B, masukkan, dapatkan A, selesai. Nah, gitu caranya. Gimana? Seperti ini, Pak. Setiap formasi 200 penari. A-nya, B-nya dapat 4, dimasukkan 11. Ya, faktorkan ada 8. Jadi banyaknya barisan pada formasi 1 ada 8 barisan. Ya, betul ini. Ya, terus lanjutkan. Formasi 2, 3. Ada lagi yang mau bertanya? Formasi 1, formasi 2, formasi 3. Formasi 3-nya tentukan dengan menari pada baris kelima formasi 3. Ya, S200. Ya, berarti berapa banyak penari pada baris kelima untuk formasi 3? Iya. Nah, itu ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang diletakkan ballpointnya, diletakkan alat tulisnya. Kita saatnya berdiskusi. Kelompok formasi 1, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Ya, kelompok 1, silakan maju. Formasi 1. Ketahui SN 200 betul 319. Tanya banyak barisan atau N. Tanyakan N-nya. N-nya ada berapa barisan tuh itu? Ya, pada formasi 1 dalam kurung N. Ya. Oke, jalan. Jadi kesimpulannya
Ya, bisa dijelaskan formasi satu pada teman-teman yang lain. Oke, yang lain kalau diperhatikan formasi satu ada 8 barisan. Jawabannya benar. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh Anda bertanya pada penyaji, ya, pada kelompok satu yang presentasi. Ya, silakan Anda jelaskan ini prosesnya dari mana kok dapat 8 barisan seperti itu. Boleh saya minta tolong salah satu anggota? Boleh, ya silakan, boleh. Ya, kira-kira. Nah, silakan diperhatikan. Jadi dari soalnya diketahui SN 200, U3 19, U8 39. Sebelum kita mencari SN, kita harus mengetahui A dan B. Jadi kita masukkan rumus aritmatika. Jadi rumusnya ini. Jadi U3 tadi kita jadikan rumus seperti ini dan kita mencari A dan B. Ini yang pertama kita kan jadi ini tadi kan 3 dikurang 1 menjadi 2. Jadi di sini 2B. Di sini juga U8 dikurang 1 menjadi 7B. Nah, lalu kita menjadikan ini pakai rumus eliminasi. Jadi dari rumus eliminasi ini kita kurangkan, didapatkan B-nya 4. Lalu setelah B didapatkan 4, kita masukkan substitusi. Kita masukkan yang ini, B-nya 4, lalu didapatkan A-nya 11. Lalu setelah A dan B sudah didapatkan, baru kita mencari SN yang ada di samping. Karena kita telah mengetahui A dan B-nya, yang ditanyakan adalah banyak barisan pada formasi 1. Maka kita mencari dengan menggunakan rumus SN. Rumus SN adalah N/2 kali 2A plus N-1B. Kita masukkan. SN telah diketahui 200. N belum diketahui, tulis saja N, lalu A dimasukkan, B dimasukkan. Lalu kita dapat mengalihkan N-1 dengan 4 yang hasilnya 4N-4. Kemudian kita jumlahkan 4N karena tidak ada koefisien yang lain, maka kita dapat menjumlahkan 22 dikurang 4 hasilnya 18. Lalu 2 ini dapat kita bagi ke perkalian ini 4N plus 18 hasilnya adalah 2N plus 9. Lalu 2N plus 9 dikalikan N hasilnya 2N kuadrat plus 9N. Lalu kita pindahkan 200 ini ke bagian 9N yang mendapatkan hasil 2N kuadrat plus 9N min 200. Untuk mencari N, karena di sini ada N kuadrat, maka kita harus memfaktorkannya. Kita mendapatkan 2N plus 25 dikali N min 8. Lalu kita ketahui N sama dengan min 25 per 2 dan N sama dengan 8. Kenapa kita tulis banyak barisan pada formasi 1 adalah 8 barisan? Karena tidak mungkin sebuah barisan bernilai min dan merupakan pecahan. Adakah yang ingin ditanyakan presentasi dari kelompok kami? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita beri big applause untuk kelompok 1. Oke, ini ya formasi pertama kita dapat, yaitu formasi pertama adalah 8 barisan. Untuk formasi 2, 3, 4, dan 5 mungkin ada kelompok lain yang mau memaparkan hasilnya. Ya, formasi berapa? Formasi 3. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba formasi 3. Kita akan ada kelompok yang mau memaparkan untuk formasi yang ke-3. Boleh. Nah, kita hapus dulu sebelah kiri ya. Oke. Dan cukup boleh tanya.
sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan formasi ketiga. Diketahui B-nya 2 dikarenakan pada keterangannya itu penari barisan 8-nya ditambah 2. Berarti itu artinya tuh B-nya itu 2. Terus N-nya tuh 10. Terus ditanyanya tuh U5. Jadi kita pertama-tama tuh cari SN-nya. SN rumusnya N per 2 dikali 2A plus N per 1 kali BD. Jadi SN-nya tadi sudah diketahui 200. Jadi dimasukin aja N-nya 10 per 2 kali 2A plus N per 1 kali BD. Terus 200 tambah 5 di 5 dari 10 dari 2 hasilnya 5 2A plus 18. Jadi 40 sama dengan 2A plus 18. 22 sama dengan 2A, A-nya bernilai 11. Kita cari suku kelima, karena ditanyakan U5, jadi rumusnya A plus N per 1 kali beda. A-nya 11, N-nya itu 5, N itu dari sini, terus kali 1 dikali beda. Jadi 11 tambah 8 sama dengan 19. Jadi U kelima itu 19. Jadi banyak penari pada baris kelima untuk formasi ketiga adalah 19 penari. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada pertanyaan dari kelompok formasi 3? Oke, saya beri pemahaman dulu. Ini belum hasilnya adalah. Jadi pada kelompok formasi 3 ini ya, ada selisih 2 penari pada barisan di belakangnya terus seperti itu. Nah, yang ditanyakan pada barisan kelima ini berapa banyak penarinya? Nah, setelah demo pada kelompok 3 formasi 3 ini didapatlah bahwa U5 yaitu 19. Jadi ada 19 penari pada barisan kelima tersebut. Jelas? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih. Dan silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Nah, itu sebagian dari formasi 1 dan formasi 3. Selanjutnya kita akan memanfaatkan teknologi untuk mengecek jawaban yang kalian kerjakan di LKPD, terutama yang sudah dipresentasikan untuk formasi 1, formasi 2, formasi 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kalian buka HP-nya, Anda download di Play Store, yaitu Aritmatika Geometri. Silakan Anda download. Itu aplikasinya udah benar diisi suku pertama, coba dicek. Hanya 11. Berarti U5. 5. Hitung.
Ya, ini ya. Berarti barisan U5 19. Nah, ini sama persis dengan yang dikerjakan manual oleh kelompok kalian tadi. Nah, jadi U5 sama dengan 19 penari. Ya, ini sama ya, persis dengan yang U yang dicari suku ke 5, itu 5, jadi 5. Scroll 7. Ya, ini udah benar. U5 sama dengan 19. Ditanyakan 19 penari. Iya, ada. penari. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita akan simpulkan. Sebelum saya simpulkan sendiri, mungkin di antara kalian ada yang berani memberi simpulan. Siapa? Ayo angkat tangan, silakan. Buaya. Ya, Mas Robi, silakan Mas Robi. Ya, silakan dibaca simpulan apa yang Anda ketahui dari Ini saya akan menyimpulkan barisan aritmatika, yaitu suatu urutan bilangan yang memiliki selisih berupa penjumlahan atau pengurangan untuk setiap pola bilangannya. Yang kedua, deret aritmatika, yaitu jumlah dari barisan aritmatika dengan beda berupa penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya akan menuliskan rumus suku kean dari barisan aritmatika. di atas. Open. Langsung saja, tidak apa-apa. Open. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Robi. Ya, saya akan memberi penguatan yang disampaikan oleh Mas Robi tadi, bahwa barisan aritmatika adalah suatu urutan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama untuk setiap dua suku yang berurutan. Nah, rumusnya tentunya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sama yang diungkapkan dengan Mas Robi tadi, ya. Sama yang diungkapkan untuk Mas Robi tadi, hanya kalimatnya mungkin bisa diolah sendiri, tidak apa-apa. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika yang tadi. Kalau barisan itu dia baris, tapi barisan itu kalau dijumlahkan namanya deret aritmatika. Untuk mencarinya dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1 kali beda. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Berikutnya LKPD-nya tolong dikumpulkan. Ya, nanti akan saya koreksi, nanti akan saya lihat. Itu sebagai nilai keterampilannya. Ya, akan saya lihat nanti. Silakan dikumpulkan LKPD-nya sudah saja jadi satu. Silakan LKPD-nya dikumpulkan jadi satu. Ya. LKPD-nya tolong. Oke. Terus. Ya. Silakan Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan memberikan sebuah kuis mengenai barisan dan deret aritmatika. Silakan Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Di tangan saya ada soal kuis. Silakan Anda siapkan alat tulisnya. Silakan langsung dikerjakan di sini. Ya, langsung dikerjakan di sini. Saya bagikan dan langsung dikerjakan.
Silakan dibaca petunjuknya di atas. Waktu mengerjakan 10 menit. Silakan dikerjakan dengan materi yang sama tentunya yang ada di papan tulis. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan yang duduk paling belakang salah satu berdiri mengumpulkan ke depan. Ya, yang paling belakang berdiri mengumpulkan ke depan. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Mengenai barisan dan deret aritmatika. Berikutnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Menyenangkan. Ya. Apakah menyenangkan pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan sekali. Nah, menurut kalian lebih efektif mana? Belajar sendiri-sendiri atau belajar berkelompok? Alasannya kenapa? Bisa berdiskusi. Bisa berdiskusi. Oke. Ada lagi alasan yang lain? Tidak ada. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Ya. Terima kasih anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini saya kira cukup sekian, ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Untuk menyemangati kalian, kelihatannya kok lesu. Coba saya pengen lihat suaranya dong. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk pramuka. Oke, terima kasih, kalian sangat luar biasa. Silakan diakhiri berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini.
Siap, doang, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.